Oke, hai semuanya, Mas Bang Gariswanzon dan ya ini adalah Realme Pad Mini. Akhirnya menarik ya, Realme membawa tabletnya ke Indonesia. Dan yang paling gua suka dan yang menjadi penasaran, yang paling menarik dari tablet ini yaitu slogannya ya. Jadi slogannya tuh Mighty in Mini. Dan positioning tablet ini tuh ada di the most powerful mini tablet di tahun 2022. Mungkin ini bisa jadi alternatif ya, yang nggak kebeli iPad mini. Jadi kalian bisa beli yang ini, atau mungkin kalau kalian orang-orang yang lagi nyari tablet tapi dengan layar yang nggak terlalu besar, ini bisa menjadi pilihan yang bisa kalian beli. Oke, ini adalah boxnya ya. Nah, seperti biasa ya, di video ini tuh kita akan bahas beberapa aspek karena kita pengen tahu nih sebagus apa sih Realme Pad Mini ini. Oke, nah kita akan bahas beberapa aspek. Yang pertama kita bakalan cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakalan tes face unlocknya, kita bakalan tes Antutunya juga, kita juga bakalan tes Geekbench-nya, kita juga bakalan cek sensor box-nya, kemudian kita juga bakalan cek kualitas Netflix-nya, kita juga bakalan tes speakernya ya, karena tablet ini tuh sudah bersertifikasi DIRAC ya, DIRAC. Jadi harusnya audionya tuh udah bagus dan memang ini udah dual speaker juga ya. Kemudian kita bakalan tes kameranya juga, dan terakhir kita bakalan tes gamingnya. Nanti di video berikutnya gue bakalan coba bermain game pool ya, untuk bermain game Mobile Legends ataupun bermain game PUBG di tablet ini. Oke, sekarang mari kita bahas untuk boxnya terlebih dahulu. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari Realme Pad Mini-nya. Dan untuk boxnya itu cukup polos ya, kayak gini ya, Realme Pad Mini itu kan polos banget lah kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk selling point-nya, untuk unique selling point-nya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada ultra slim design, kemudian nah dia tuh menggunakan chipset UniSoC atau Unisoc ya, T616. Nah, karena ngelihat dari chipsetnya jelas berarti kelasnya ya, atau tablet ini tuh ada di kelas entry level. Kemudian untuk ukurannya itu 8,7 inci, jadi di bawah 10 inci, dan sudah support dengan 18 watt quick charge. Baterainya ini tuh 6400 mAh dan sudah menggunakan Realme UI 4Pad. RAM-nya ini yang gua punya 4 GB, dengan ROM-nya ini tuh 64 GB. Di sini jelasin juga ini ada apa aja di dalamnya, dan tentunya ini udah ada warning sign-nya juga, dan ini udah ada nomor dari SDPPI yang artinya ini tuh legal ya, ini legal, dan ini sudah di tes ya, udah disertifikasi untuk jaringannya, untuk konektivitasnya seperti wifi-nya, bluetooth-nya dan lain-lain. Jadi ini udah legal, oke? Nah, sekarang mari kita buka untuk box-nya, ada apa aja di dalam box-nya. Oke, kita simpan dulu di sini kali ya, sebentar nih biar bagus. Oke, ini adalah, warnanya cakep. Ini warnanya warna biru. Ini apa nih? Warna apa sih yang gue punya ini? Ada warnanya nggak sih? Kok nggak kelihatan warnanya di mana? Ini intinya ini yang warna biru ya. Oh, ini ada nih warna biru. Warna birunya cakep banget. Mantap. Kita simpan dulu. Kita dapat apa? Oh, ini nggak ada apa-apa ini. Ini nggak ada apa-apa. Kemudian kita cek ini. Oke, ini kita dapat kabel USB Type-C ya, dan ini adapter chargernya di 18 watt. Terus ini ada SIM ejectornya di sini. Kedua ya teman-teman, kita lihat dulu, ambil dulu aja ya. Terus ini ada buku panduannya nih, tuh. Ini buku panduan, ya, inilah, dan kartu garansi. Sekarang mari kita buka dulu ininya ya teman-teman. Cakep ya, kalau ngebuka barang baru tuh emang asik. Oke, jadi ini adalah Realme Pad Mini, dan jujur menurut gua dia tuh punya selling point-nya tuh kan ultra slim design ya. Menurut gua ini udah oke banget sih. Kenapa? Karena memang di baterai yang 6400 mAh ini tuh dia punya desain yang cukup tipis. Ini tuh di bawah 8 mm, ini tuh 7,6 mm, dan bobotnya juga ringan ya, cuma 372 gram. Ini bisa pakai satu tangan by the way itu. Ini bisa kita pegang satu tangan kayak gini, santai banget. Emang bener sih ini untuk orang-orang yang nyari tablet tapi dengan ukuran yang mini ataupun kecil seperti ini. Cakep ya. Dan desainnya juga jujur gue suka, dan ini agak dingin. Berarti ini tuh pakai aluminium alloy ya. Jadi ini udah build quality-nya udah bagus banget, udah kokoh banget, pokoknya ini berasa banget sih, enak banget megangnya juga. Dan desainnya juga ini cakep banget ya, kayak gini nih. Cakep ya kayak gini tuh. Ada apa ya, bagian terpisah gini nih, atas dan bawah nih.
Oke, dan ini untuk bang kameranya seperti ini teman-teman nih. Tuh, ini tuh 8 megapiksel AI kamera. Dan di sini ada logo Realme-nya. Sementara di bagian samping kanannya ini tuh ada tombol volume di sini, tombol volume, dan ini adalah tombol power. Jujur awalnya kalau kita penggunaan seperti ini kita agak kagok ya, tuh karena kan biasanya power tuh gua ada di bawah, ini ada di atas, agak kagok. Tapi kalau untuk penggunaan seperti ini mungkin enak ya nyalainnya gitu kan. Cuman ini kameranya ada di sini nih, kamera depannya. Ini kamera depannya tuh 5 megapiksel ada di sini. Jadi kita memang harus kayak gini berarti posisinya, oke? Karena mungkin ini mini juga ya, jadi simple banget. Kalau mini itu ya pakai kayak gini juga udah enak banget. Kalau misalnya yang gede banget kan kayak gini, ya ini kayak gini lebih enak kayak gini ya. Ini tuh kotak ya teman-teman ya, mengotak gitu pinggiran sampingnya tuh. Ini harusnya bisa berdiri sih, ya nggak sih? Kemudian di bagian atas itu ini ada lubang speaker dan ini port jack audio, dan ini ada slot SIM-nya, dan ini mikrofon, dan ini port USB Type-C, dan ini lubang speaker juga. Jadi udah dual speaker. Nanti kita bakalan coba. Sekarang kita lihat dulu untuk slot SIM-nya. By the way, gue mau kasih tau nih. Jadi yang gue punya ini tuh dia Wi-Fi only, oke? Jadi di sini nggak ada yang namanya slot SIM-nya. Tapi di sini tuh kita bisa menambahkan memori eksternal micro SD sampai dengan 1 terabyte, oke? Kita bisa menambahkan sampai dengan 1 terabyte. Dan untuk mencoba speakernya, mari kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, udah gua setting, udah gua benchmark juga. Tapi sekarang mari kita coba untuk tes dual speakernya, karena tablet ini tuh sudah bersertifikasi DIRAC ya, DIRAC. Oke, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan musik di tablet ini. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Oke, bagaimana nih untuk kualitas speakernya? Cuman kalau dari yang gua tadi dengerin, ini udah oke banget sih. Udah oke banget diajak nonton ataupun dengerin musik ya. Sekarang mari kita lanjut untuk face unlock-nya. Jadi gua belum daftarin face unlock-nya nih. Sekarang mari kita coba daftarin dulu. By the way, jadi selain bisa menggunakan passcode ataupun menggunakan face unlock, jadi kita juga bisa menggunakan kayak apa ya, smart lock gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya smart band dari Realme ataupun ya smartphone dari Realme, jadi bisa kebuka otomatis dengan device-device yang Realme ya, atau satu device dengan Realme gitu, jadi bisa kebuka otomatis. Oke, sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Cepet banget ya, kalau di kondisi cahaya yang cukup udah cepet banget, sip lah untuk face unlock-nya ya. Nah, sekarang ngomongin tadi speaker. Nah, sekarang tuh berarti yang pentingnya tuh adalah layarnya nih. Apakah layarnya itu bagus? Nah, ini pendapat gue pribadi jujur ya. Jadi layarnya ini tuh kan beresolusi 8,7 inci. Ini tuh resolusinya tuh WUXGA. Jadi ini tuh ukurannya tuh 8,7 inci. Resolusinya tuh WUXGA plus ya, 1340 x 800 pixel. Untuk ketebalan bezelnya sih teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Ini sih menurut gue udah cukup oke lah ya. Ini tuh skin to body ratio-nya tuh mencapai 84,59%. Panelnya ini tuh LCD panel ya, dengan maksimum brightness-nya ini tuh di 360. Ini sih yang menurut gue agak kurang ya. Jadi karena maksimum brightness itu di 360, jadi kalau di
kondisi digunakan di outdoor, kondisi terik matahari gitu ya, di bawah terik matahari ini agak kurang kelihatan sih. Dan by the way, nggak tahu kenapa gua ngerasa warnanya tuh kayak kurang nonjol gitu ya, dan kayak agak, gue bingung gak sih, tapi kayak agak aneh ini warnanya tuh nih ya. Tapi overall ini nggak ngeganggu sih, belum banget kerasa buat gue juga, tapi ini nggak ngeganggu. Tapi nanti teman-teman bisa lihat gimana kualitasnya ya, nanti gue bakalan kasih lihat videonya. Tapi nih poin plusnya adalah nih scrolling, kemudian tap di layarnya ini tuh enak banget asli, nggak berasa ini tuh adalah tablet entry level ya. Jadi kan dia tuh menggunakan chipsetnya tuh yang sama dengan Realme C35 ya, T616 kalau nggak salah, dari Unisoc. Tapi ini tuh tidak berasa ini tuh adalah tablet entry level. Tapi kalau dari segi kualitas gambarnya dibilang udah oke untuk di kelasnya, tapi kurang begitu greget kalau menurut gue ya. Nah makanya sekarang teman-teman bisa nilai sendiri deh. Dan ini belum support HDR ya, by the way teman-teman. Ini belum support HDR, jadi ini enggak ada yang namanya HDR. Ini gue enggak gue nyalain ininya ya. Kita atur dulu settingannya. Ini mungkin karena lemot juga kali ya. Jadi nah ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah ini untuk kualitasnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, ini adalah kualitasnya. Tuh, cukup oke sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya bisa lebih, kayaknya bakalan lebih oke sih ya. Nih, untuk digunakan nonton, untuk digunakan kalian buat dijadiin secondary gadget gitu ya, ini udah oke sih. Nonton, meeting online kayak gini udah oke. Apalagi ini udah wifi only. Gue sih kayaknya lebih baik beli yang wifi only sih kalau gue ya. Kalau gue, karena kan ya gue tinggal tapping aja gitu ya. Kalau misalnya lagi butuh koneksi internet tinggal tapping aja. Ini kelihatan gak sih? Mesti nyari yang cerah-cerah kali ya. Ini cerahnya nih. Ini coba brightnessnya gue naikin dulu. Oh, ini udah naik nih malah. Kurang cerah banget ya, kurang cerah dikit ya. Nah, ya. Coba kalau misalnya gue kasih warna yang agak detail lagi ya. Oke, ini ada nih warnanya nih. Sedikit kurang vivid aja sih ya. Tapi overall kalau digunakan untuk keseharian ini menurut gue udah oke. Nah, buat teman-teman yang sering nonton Netflix, ini bakalan enak banget sih kalau misalnya kalian nonton Netflix di tablet kayak gini ya. Gede banget enggak, kecil banget juga enggak ini ya. Ini tuh menurut gue udah pas banget sih ya. Ini 8,7 inci udah oke banget. Dan sekarang mari kita cek untuk DRM infonya. Jadi menariknya tablet ini tuh sudah bersertifikat Wi-Fi L1 ya, yang artinya ini tuh bisa streaming di kualitas high definition. Jadi selamat nih yang suka nonton Netflix ya. Oke, layarnya udah, dan sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Walaupun sebenarnya tablet itu biasanya tidak fokus ke kamera ya, karena kan tablet itu lebih ke produktivitas ataupun buat edukasi anak gitu ya. Tapi untuk kameranya ya biasanya untuk seadanya aja. Nah sekarang nanti kita bakal coba untuk kameranya seperti apa, karena kameranya ini tuh bakalan kepake banget kayak misalnya moto tugas anak sekolah. Mungkin kalau misalnya dipakai anak sekolah, kalau misalnya dipakai buat kita mungkin ya moto tugas-tugas kerjaan, bukti-bukti reimburse, transaksi atau apa, mungkin tinggal dipoto pakai ini bisa. Ini tuh beresolusi 8 megapiksel untuk kamera belakangnya, dan untuk kamera depannya tuh ini beresolusi 5 megapiksel. Oke, sekarang mari kita buka ya untuk menu-menunya seperti apa. Oke, untuk menunya ini tuh simple banget ya. Ada foto, ada video, ada potret, ada more. More-nya itu ada bars, kemudian ada filter, ada time lapse juga, ada mode pro-nya juga nih kita lihat. Nih, mode pro-nya ini tuh kita bisa mengatur ISO, shutter speed, white balance, autofocus, dan exposure value, dan ini bisa kita zoom in sampai 10 kali. Cakep juga ya. Kemudian ini juga ada mode potretnya, dan ini ada, nah ini video nih. Video kan biasanya suka digunakan untuk meeting online ya. Nah ini kita cek untuk videonya ini tuh kamera belakangnya tuh beresolusi 1080 pixel di 30 frame per second nih. Sementara untuk kamera depan ya, gue sampai bilang fun gitu. Depannya ini tuh di 720 pixel di 30 frame per second. Tapi harusnya sih ini untuk meeting online, Zoom meeting, ini udah oke sih harusnya ya, ataupun Google Meet, ya kelas Google Class gitu ya, untuk anak-anak sekolah ini udah oke nih. Oke, berikut adalah hasil foto dan hasil video dari Realme Pad Mini ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar gimana pendapatnya.
adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Realme Pad Mini ya. Ini di dalam ruangan menggunakan lighting seadanya aja. Dan ya kalau gue lihat dari langsung kayak gini ya sih muka gue agak aneh gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube, lihat di HP teman-teman, gue nggak tahu nanti kayak gimana. Cuman ini memang cocoknya tuh buat vertikal kayak begini ya. Kalau misalnya kita landscape seperti ini jadinya. Nih, jadi agak miring gitu. Jadi ini harus gini nih. Karena dia di atas kan posisinya ya. Jadi kalau misalnya kita landscape dia tuh ada di kiri tengah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, ini adalah video menggunakan kamera belakangnya Realme Pad Mini ini di kualitas 1080 pixel dan 30 frame per second nih. Nih, kalau untuk video ya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita coba deh untuk di luar kayak gimana ya. Nih, kalau ini untuk di dalam ruangan, kalau misalnya landscape seperti ini teman-teman bisa dilihat tuh. Ya. Oke. Oke, untuk kamera depannya seperti ini ya. Kalau misalnya untuk landscape memang agak susah sih ya. Tapi ini untuk kamera depannya seperti ini kalau di outdoor. Nih, kayak gini. Untuk suaranya teman-teman silahkan nilai sendiri. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Ini kamera belakangnya di 1080 pixel 30 frame per second. Oke. Kalau di cahaya tadi kayak gini agak nggak begitu kelihatan ya konten yang ditampilkan di layarnya ya. Oke, itulah. Nah, sekarang mari kita bahas untuk spesifikasinya nih. Jadi tablet ini tuh menggunakan chipset Uni SoC T616 yang sama dengan Realme C35. Jadi ini tuh adalah entry level tabletnya ya. Ada yang RAM-nya 3GB, ada yang 4GB, kemudian untuk ROM-nya juga ada yang 32GB, ada yang 64GB, dan untuk varian yang ini tuh 464GB yang bisa kita expand menggunakan microSD sampai 1TB, dan baterainya ini tuh 6400 mAh dengan teknologi 18W quick charge, dan bisa juga teknologi reverse charging, jadi dijadiin powerbank ini juga udah bisa. Dan itu UI-nya tuh menggunakan Realme Pad UI. Nah, sekarang mari kita cek dulu ya skor Antutunya sebelum kita tes gamingnya. Oke, baik, ini untuk skor Antutunya segini ya teman-teman ya, bisa mendapatkan skor 218 ribuan poin. Ini udah oke banget sih ya, kalau di kelas entry level ini udah oke banget, bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk browsing, scrolling, ngerjain tugas, bikin dokumen. Ini udah oke banget, udah bisa banget menjalankan tugas yang seperti itu ya. Dan ini untuk Geekbench-nya juga, single core-nya itu mendapatkan skor 371 poin dan multi core-nya itu mendapatkan skor 1372 poin. Ini gue juga coba di PC Mark ya, work performance-nya itu mendapatkan skor 8 ribuan. Kemudian untuk 3D Mark-nya ini tuh bisa teman-teman lihat begini ya, skornya itu 468 poin dengan frame rate-nya ini tuh di 2,80. Dan untuk sensornya nih teman-teman ya, sensornya ini tuh cukup lengkap ya. Yang nggak ada tuh ya temperatur sensor dan pressure sensor, wajar ini jarang ada ya. Nah, giroskop juga ada, tapi kayaknya ini memang virtual sih ya, soalnya nih giroskop sensor SPRD Group Ltd, mungkin ini virtual sih kayaknya ya. Tapi setidaknya udah ada, jadi kita bisa menggunakan fitur giroskop ya untuk untuk bermain game ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game. Oke, sekarang mari kita bermain game. Wah, ini impresi pertama nih, ngegerakin layarnya tuh enak banget, smooth banget, dan jari menempel di layarnya tuh nyaman banget ya teman-teman ya. Tuh ngegerakinnya ini enak banget, jadi nggak ada delay, nggak kayak tablet entry level lainnya ya. By the way, di channel Rizwan John ini tuh sering banget ya ngebahas tablet, mulai dari tablet yang entry level sampai tablet yang mid range. Jadi bakalan berasa banget sih bedanya. Tapi ini untuk dari yang gua rasakan sih, ini menurut gue ini udah oke sih ini. Tuh, dan enak juga nih. Ternyata enak juga ya yang di tablet kayak gini ya. Wow, cakep. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG di Realme Pad Mini ini ya. Dan ini tuh gua di ruangan yang enggak ber-AC ya. Ini tuh cuma kipas angin biasa gitu ya. Jadi enggak ber-AC, dan ini tuh kita mulai di jam 1.13 menit, dan gua mau coba cek dulu ya suhunya nih berapa nih. 38 standar lah ya suhunya ya.
Tapi ini tuh memang agak gerah sih, di sini agak panas ya. Tapi nanti kita coba, kalau misalnya kita coba untuk pemain game PUBG kira-kira berapa suhunya. Sebenarnya lebih tepatnya lagi memang harus dicoba untuk kenyamanannya sih ya. Kenyamanannya seperti apa bermain game PUBG di tablet yang mini ini. Tapi impresi pertama gue sih kayaknya enak banget nih kalau misalnya orang yang sering main gamenya tuh kayak gini nih. Ini kayaknya bakal enak banget ya. Ini soalnya cakep banget nih, enak banget. Untuk grafisnya kita cek dulu ya. Grafisnya tuh smooth dan frame rate-nya tuh bisa di high. Kita set kayak gitu aja ya. Atau mau nah ini aja kali ya. Kita mentokin aja ya. Di HD dengan frame rate-nya itu high. Kita pengen tahu. Oke, sip. Ini sejauh ini enak ya, walaupun di kualitas high dengan frame rate-nya tuh high juga. Kualitasnya tuh HD ya. Untuk grafisnya tuh HD. Ini udah oke juga, cuman mungkin karena tangan gua nggak terlalu gede juga ya, dan gua nggak terlalu jago juga, jadi kurang begitu expert lah. Tapi teman-teman jangan nilai ininya lah. Yang penting nilai nilai kenyamanannya aja nih. Ini gua udah nyaman, jujur, gua ngerasa ini udah nyaman. Oke, untuk kualitasnya seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat kualitasnya seperti ini. Dari tadi belum berasa ada nge-lag ataupun stuttering, belum ada ya. Ini overall sejauh ini udah nyaman-nyaman saja bermain game PUBG di tablet Realme ini ya, Realme Pad Mini ini. Oke, kita udah beres main gamenya ya. Ini cuma sebentar aja sih, tapi overall semoga aja bisa mewakili rasa penasaran teman-teman nih ya. Ini 39. Ini by the way gue tuh agak basah ya, sorry banget ya. Tangan gue tuh agak basah, dan ini tapi untuk suhunya ini tergolong nggak panas ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan ruangan bukan ruangan ber-AC juga. Ini udah di kualitas tinggi juga, tapi overall udah oke. Oke, melihat dari skor benchmark dan untuk pengetesan gamenya, menurut gua tablet ini tuh walaupun entry level chipsetnya, tapi sudah bisa menjalankan aktivitas yang cukup berat ya, asal jangan banyak-banyak banget beratnya ya. Tapi kalau misalnya main game MOBA, PUBG kayak gini, tapi kalau misalnya pengen lebih maksimal, turunin aja di settingan low, oke? Tapi kalau untuk mengerjakan tugas, kalau misalnya teman-teman yang masih main di crypto untuk trading kayak gini, untuk ngejain di dokumen, ngecek artikel, browsing, ataupun digunakan untuk belajar online, ataupun digunakan untuk admin online shop juga, menurut gua ini sudah sangat bisa diandalkan. Dan poin penting yang menurut gue menarik salah satunya adalah desainnya. Ini desainnya cakep banget asli, kemudian ini tipis juga, dan ini berbahan aluminium alloy, jadi berasa banget solidnya. Ini walaupun entry level tapi berasa banget, menurut gua ini tuh gimana ya, berasa mewahnya gitulah ya. Dan untuk kameranya juga menurut gua udah cukup banget untuk kebutuhan tablet. Dan untuk speakernya, balik lagi, speakernya juga udah oke banget kalau misalnya kalian dipakai nonton secara loudspeaker gitu ya, nonton ataupun dengan musik, menurut gue ini udah oke banget untuk multimedia. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan bye.